mencari determinan. Ini. Cara pertama dengan menggunakan metode Sarus. Ini yang sudah biasa kalian kerjakan ya, kalian pelajari sebelumnya di bangku SMA. Caranya mudah. Oke, kalau kita ingin mencari determinan dari matriks A, kan tulisnya bisa seperti ini tulisannya, atau determinan matriks A. Oke, kita tulis kembali elemen-elemen di matriksnya. 2, 3, 4, kemudian 0, 1, 4, 4, negatif 1, negatif 7. Kemudian kalian tulis kembali di sini. Ini adalah 2 kolom pertama. Jadi kolom pertama sama kolom kedua. Tulis kembali. 2, 0, 4, 3, 1, negatif 1. Seperti ini. Nah, kemudian cara mengerjakannya bagaimana? Ya, ini kita mulai dari diagonal utama. Dari sini. Ini kita kalikan semua elemen diagonal utamanya. Oke. Kemudian baru yang ini kita kalikan. Ini juga dikalikan. Nah, hasil perkaliannya itu semuanya ditambah. Baru kalau kebalikannya dimulai dari sini. Ya, ini baru dikurangi. Dikurangi perkaliannya hasil ini, dikurangi perkaliannya ini, dan dikurangi perkaliannya yang di sini. Oke? Kita coba menuliskan. Ya. 2, ini dulu ya, diagonal utama dulu. 2 dikali 1 dikali negatif 7. Tambah 3 kali 4 kali 4. Ditambah lagi 4 kali 0 kali negatif 1. Saya lanjutkan di bawah saja ya, biar enak dilihatnya. Baru kita diagonal yang satunya ya, tapi yang berbeda arah. Tandanya berarti negatif. Ini dikurangi 4 ya, dikali 1 kali 4. Kemudian dikurangi lagi dengan 2 kali 4 kali negatif 1. Dikurangi lagi dengan kali negatif 7. Hasilnya 2 kali 1 kali negatif 7 adalah negatif 14. Kemudian ditambah 3 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 48. 4 kali 0 kali negatif 1 hasilnya 0. Kemudian ini dikurangi 4 kali 1 kali 4. Hasilnya negatif 16. Kemudian dikurangi 2 kali 4 kali negatif 1. Hasilnya adalah ditambah 8. Ya, karena negatif ini kali negatif, jadinya positif. Kemudian ini hasilnya adalah 0 karena ada 0 di sini. Kemudian kita coba jumlahkan. Kalian jumlahkan yang bertanda positif dulu ya. 48 tambah 8 hasilnya adalah 56. Sedangkan negatif 14 dikurangi 16 hasilnya adalah negatif 30. Berarti sudah jelas 56 dikurangi 30 hasilnya adalah 56. Oke, sama seperti yang tadi. Sekarang kita lanjut minor kofaktor. Yang saya tuliskan dan yang saya jelaskan ini hanya yang pentingnya saja, yang kita butuhkan saja pencarian minor sama kofaktornya. Jadi saya tidak menuliskan semua minor. Jadi kan seharusnya kita bisa memperoleh matriks minor sama matriks kofaktor.
tapi tidak saya tuliskan semuanya. Hanya yang kita butuhkan saja. Nah, yang dibutuhkan itu apa sih? Kan ini untuk mencari determinan, kita ada yang namanya ekspansi baris atau ekspansi kolom, terserah. Oke. Misalkan saya menginginkan apa sih ekspansi baris, itu maksudnya nanti kita hubungkan hasil kofaktor dari baris pertama dengan elemen-elemen yang ada pada elemen-elemen yang ada pada matriks asalnya itu yang di baris pertama juga. Itu. Oke. Nah, ini saya contohkan yang ekspansi baris pertama saja ya. Berarti kita membutuhkan untuk ekspansi baris pertama, kita membutuhkan minor 1, 1. Oke. Minor 1, 1. Ini berarti minor ya. Minor 1, 1 berarti minor dari matriks dari baris ke-1 kolom ke-1. Apa sih itu maksudnya? Nanti memang posisinya di sini di matriks minor dia berada pada baris ke-1 kolom ke-1. Minor sama kofaktor itu dia menghasilkan suatu bilangan. Tapi nanti matriks minornya, nah itu adalah kumpulan dari hasil-hasil minor ini tadi. Oke. Tapi yang kita ambil cuma yang baris pertama saja karena itu yang dibutuhkan. Oke, M11 gimana? Perhatikan di sini. Cara mencari minor. 1, 1 berarti kan baris pertama kolom pertama. Kita tutup. Sisanya tinggal yang ini kan. 1, 4, negatif 1, negatif 7. Itu yang kita tulis. Oke. Berarti 1, 4, negatif 1, negatif 7. Ini apa maksudnya? Kita mencari determinannya. Dari ini. Ini kan saya pakai tanda garis lurus ya, seperti mutlak. Nah, berarti kan 1 kali negatif 7 dikurangi, mohon maaf, dikurangi 4 kali negatif 1. Oke, hasilnya negatif 7 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 3. Oke. Yang kedua, kita mencari M12. Ingat karena kita ingin mencari ekspansi baris pertama ya. Berarti kita butuh baris pertama kofaktor sama ini. Oke. Berarti kita butuh M12 nanti M13. M12 sama seperti M11 caranya. Kita tutup baris pertama kolom ke-2. Oke, tinggal 0, 4, 4, negatif 7. 0, 4, 4, negatif 7. Oke, kita cari determinannya. Berarti 0 kali negatif 7 dikurangi 4 kali 4. Hasilnya adalah negatif 16. Karena 0 kali negatif 7 hasilnya adalah 0. Berikutnya M13. Sama. Kita tutup ini sama ini. Oke, berarti 0, 1, 4, negatif 1. Itu sudah kita kalikan ya, mesti kita cari determinannya ya. 0 kali negatif 1 dikurangi 1 kali 4. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Setelah tahu minornya, kita cari kofaktornya. Oke. Kofaktornya ini saya tulis mencari kofaktor. Oke. Kita cari C11. C11 berarti hubungannya sama M11. Cara mencarinya, sebenarnya rumusnya dari kofaktor itu adalah CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J dikali M
I, J. Ini. Oke. Ini untuk menemukan elemen-elemen yang ada pada matriks kofaktor. Sekarang ini artinya elemen matriks kofaktor yang berada pada baris pertama kolom pertama. Sama seperti itu, berarti negatif 1 pangkat ini 1 tambah 1 kali M11. M11 negatif 3. Oke. Sekarang ini 1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti negatif 1 pangkat 2 1. Karena kalau negatif ya dipangkatkannya dengan bilangan genap hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya adalah negatif. Oke. Berarti ini hasilnya adalah 1 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Dikali ya, bukan ditambah atau dikurangi. Kemudian C12. Negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Karena ini ya, ini I, sini J. Dikali minor 1, 2. Nah, karena ini pangkatnya, kalau tambah 1, oke, ganjil, maka ini tetap negatif. Negatif 1 kali M12, negatif 16. Hasilnya adalah 16, positif 16. Kemudian C13, negatif 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13. Berarti kan 1 karena pangkatnya genap ya. Oke, jadi hasilnya adalah positif 1. 1 kali M13 negatif 4. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, kita sudah tahu nih C11, C12 sama C13. Berarti kita sudah bisa mencari determinan. Ya. Determinan dari matriks A itu sama dengan ya, A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13. A11 lihat di sini 2 ya, ini 2. Oke. 2 C11 negatif 3 ditambah A12 3 C12 16 ditambah A13 C13 negatif 4. Oke, itu bukan ditambah ya, dikali. Bukan 4 kurangi 4, tapi 4 dikali negatif 4. Kita mulai dari sini dulu. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. 3 kali 16 adalah 3 kali 16 48 ya. 4 kali negatif 4 negatif 16. Oke. Kita jumlahkan dulu yang tandanya sama. Negatif 6 dikurangi 16 hasilnya adalah negatif 22. Jadi 48 dikurangi 22 hasilnya adalah 26. Oke, ternyata hasilnya sama dengan metode Sarus. Oke. Ya, terima kasih. Oke, berarti tinggal UBE.